Selamat bertemu kembali bersama saya Christine Natalia di Tumbang Kenangan Podcast. Ya, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat cantik jelita. Pers dulu ya, nggak apa-apa kan ya. Ya, kita perkenalkan, namanya Mbak Ajeng. Mbak Ajeng ini adalah seorang yang multi talent. Multi talent. Yuk mari kita bincang-bincang, ngobrol lebih lanjut yuk sama Mbak Ajeng. Oke. Ini Mbak Ajeng tuh nama lengkapnya boleh disebutin nggak? Nama lengkapku Ajeng Gita Pertiwi. Oke, Ajeng Gita Pertiwi. Panggilannya Ajeng aja. Oke. Mbak Ajeng ini kalau boleh tahu asli orang Jogja atau bagaimana? Asli Jogja aku. Bapak Ibu Jogja. Asli Jogja. Kalau boleh tahu lulusannya? UGM, Festival UGM 2012. Festival UGM. Ya. Udah masuk ke dunia apa sih, bisa dibilang entertain atau apa sih? Lebih ke event organizer ya? Event organizer. Pertama kali nyemplung itu tuh acara apa tuh? Dulu aku awalnya jadi masuk di Biennale Jogja Ekuator itu tahun 2013. Waktu itu aku jadi bantuin volunteering gitu, volunteering gitu. Di main exhibition apa ya dulu ya? 2013 berarti masih semester 3. Itu tuh Mbak Ajeng sendiri itu tahu ada event seperti itu, searching kah atau dari orang ke orang atau tiba-tiba langsung diajakin orang atau gimana? Searching sih, waktu itu kayak dulu ya kita kalau main Twitter di era itu kan kayak ada info seni Jogja yang masih zaman-zaman kayak gitu loh Mbak. Kayaknya ada open recruitment kayaknya di situ. Masih terus iseng-iseng gitu, cobain dah apply gitu. Apa sih ini tuh dunia apa, kesenian yang gimana gitu. Berarti pas awal mulanya katakanlah kayak volunteer kan jatuhnya. Pas awal mula jadi volunteer tuh kesan pesannya tuh apa? Maksud kesannya apa tuh? Kesan di pertama kali nyemplung tek gitu. Jadi ketemu banyak orang baru dengan latar belakang beda, apalagi itu kayak keseni ya. Terus backgroundnya kan kesenian ya, jadi jauh dari kuliahku kan lebih ke sosial politik kan. Terus ketemu orang baru yang rata-rata tuh anak UNG, anak FIS, anak ISI gitu. Lebih seru sih, lebih dinamis aja hidupnya gitu. Ya nggak saklek, nggak yang monoton gitu. Lebih seru aja sih. Di dalam volunteer itu bisa dijelasin nggak sih Mbak Ajeng tuh ngapain aja? Volunteer tuh ngapain sih sebenarnya? Kalau volunteer tuh macam-macam ya, tergantung dari divisinya dia. Kalau kemarin waktu itu awal-awal itu aku kayak jaga pameran seni rupa. Itu cukup lama ya, waktu itu hampir 2 bulan. Jadi tiap hari itu in charge. Jadi kayak kita tuh punya tanggung jawab double. Ketika kamu selesai kuliah ya kamu pindah kerjamu ke pameran sampai malam, besoknya gitu lagi, nyesuaiin jam kuliah, ngatur tempo aja sih. Oke, berarti di pameran itu menjaga keluar masuknya para pengunjung atau gimana nih? Lebih ya, gimana? Ngatur keluar masuk pengunjung, terus mengawasi karya, jaga karya. Terus kalau pagi kan kita ngeset karya untuk nyalain karya, malamnya kalau udah mau tutup kita matiin karya, belajar gitu sih. Lebih kayak teknisnya aja. Itu tadi ngomong-ngomong masalah kerja kan, ibaratnya katakanlah kerja gitu kan. Berarti volunteer ini bisa dibilang ada lah fee-nya gitu kan. Iya nggak sih? Ada. Tuh bagi yang pingin menjadi volunteer ya, adik-adik kita ya. Itu gimana sih? Apa ya? Kan anak-anak di luar sana mungkin masih awam juga kan, maksudnya volunteer tuh ngapain aja sih di sana tuh, ada kita bakal dapetin apa aja sih di dalamnya gitu. Gimana Mbak? Kamu yang yang pernah ngalamin kayak gitu, kamu dapet apa sih? Hidayah. Pasti itu yang pasti biasanya sertifikat ya, hal-hal kayak gitu, sertifikat, pengalaman, terus mulai
ruang baru buat kamu berkembang. Terus kalau untuk soal fee itu, kalau untuk volunteering kayak tempatnya di belakang nih, itu tuh nggak banyak, pasti kayak cuman buat paling transport kamu aja. Terus kalau biasanya kita jawaban juga makan, pasti udah disediain. Terus kamu juga akan dipandu gitu, kamu akan di koordinatori, kamu tuh nggak akan jalan sendirian, kamu pasti akan dibantu. Terus ya kayak gitu sih Mbak. Jadi kayak kamu nggak akan dilepas kok, kamu akan tetap akan ada yang jagain. Jadi tetap digandeng lah. Iya, dipegangin, tetap dipegangin gitu, nggak akan dilepas gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau ikut volunteeran gitu. Di acara manapun. Sekarang kan banyak tuh festival-festival yang buka volunteeran, tuh Maksimali, mumpung masih muda. Betul sekali ya, betul sekali. Itu adalah salah satu jalan untuk mencapai tingkatan yang lebih lebih tinggi lah ibaratnya, untuk mengenal lingkungan baru gitu kan. Masuk ke circle baru, barangkali nanti sebenarnya bakatmu tuh bukan ada di kampusmu, di jurusanmu, barangkali nanti di luar sana kamu nemuin hal yang baru, bisa jadi dari situ juga kan kita. Iya benar sekali, mengasah diri ya, lebih kayak gitunya. Sering ketemu orang kan bikin kita ngobrol gitu, macam-macam. Terus kalau kayak gitu nih, udah kayak gitu kan, udah Mbak Ajeng jelasin. Terus motivasi apa sih yang bisa menjadikan kan ada nih anak-anak yang ngapain sih, mending juga ngegame atau apalah ibaratnya, nongkrong atau apa gitu. Motivasi apa sih yang pingin maksudnya motivasi apa yang Mbak Ajeng dulu punya sehingga bisa konsisten gitu, maksudnya ikut dalam periode-periode selanjutnya gitu kan. Kalau aku pribadi ya Mbak, untuk nongkrong-nongkrong kayak gitu tuh kayak nggak terarah gitu. Kalau kita masuk nyemplung di festival, kita tuh akan diarahin ke orang-orang yang lebih profesional gitu. Terus belajarnya tuh beneran gitu, belajar beneran, diajarin ini, diajarin dunia baru. Kalau kita kayak cuma nongkrong-nongkrong terus ngegame tuh kayaknya stuck gitu, nggak membuat kita tuh bertumbuh gitu ya. Nggak tumbuh, nggak tahu kemana, habis itu ngapain, kan bingung gitu kan, lebih ke individual banget gitu loh. Aku tipenya yang suka sosialisasi kayak gitu sih. Karena Mbak Ajeng sendiri orangnya supel gitu ya. Lebih seneng kayak gitu kalau aku pribadi. Oke, berarti Mbak Ajeng ini dari 2013 ya? 13 nyemplungnya kan? Nyemplungnya di Biennale itu. Biennale itu sampai tahun? Aku di situ cuma sebentar sih. Terus aku ikut festival lain, festival waktu itu namanya Festival Kesenian Yogyakarta. Itu tahun 2? Itu 14 atau 15 gitu. Aku lupa ya, waktu itu masih di Ngasem. Itu waktu itu jadi volunteer juga. Terus tahun berikutnya nggak ikut karena aku ada kegiatan lain yang nggak bisa ditinggal sih. Setelahnya ada beberapa festival yang lain juga sih aku ikut, ada festival dokumenter, festival film dokumenter, terus Jogja Asia Network Festival, Jogja International Heritage Festival, terus apa lagi? Banyak ya. Masuk semuanya. Keren berarti ya, menjelajahin semua festival berarti ya. Jelajah. Itu berarti dari 2013 sampai 17 itu aku ya, terakhir 16 itu aku masih volunteeran. Cuman setelahnya memang naik jadi staff gitu, untuk festival kesenian itu ya kesenian. Oke, berarti kalau staff ini berarti sudah tetapkah atau gimana nih? Kalau staff itu sudah terikat sama dinas, jadi kita memang kalau festival kan ada periodenya ya, kayak ya cuman kita kerja 3-4 bulan gitu, setahun depan ya periodenya segitu lagi, jadi gitu sih, ikatannya cuma kontrak gitu ya. Tapi kalau staff itu udah ada ikatan yang ya, ikatannya, jadi kayak kita udah dikasih ya gimana ya, ikatan ya, berarti udah aman kita gitu, udah di atas gitu, di dinas gitu. Jadi udah ibaratnya sekarang kerjaannya adalah lebih kayak ngurusin yang volunteernya malah. Kalau di FKY itu aku dulu 3 tahun di sana ngurusnya volunteer. Dulu aku ada di staff koordinator volunteer, jadi dia memang kalau kamu apply volunteer FKY gitu ketemunya sama aku sebenarnya. Ya inget-inget ya mukanya mbaknya ya.
bisa, siapa tahu bisa ketemu gitu ya, inget-inget mukanya nih. Iya. Tapi itu udah 3 Tandain. tahun yang lalu. Oke. Karena kan kemarin sekarang daring kan Mbak. Heeh. Udah untuk volunteer memang dipangkas. Jadi Dipangkas. timnya lebih Dikit. lebih kecil ya. Lebih kecil. Dulu Oke. tiap tahun itu kalau volunteeran aku bisa pegang formulir yang masuk ke aku tuh bisa sampai 500. 500. 500. Oke, udah kayak mau loker lowongan kerja ya. Ya, sampai 500 tuh. Ngesortnya aduh, bacain satu-satu. Ini form klien aku bacain satu-satu. Jangan dibully ya. Tapi tandain aja nih orangnya. Ya. Terus di sort masuk wawancara, terus akhirnya tiap tahun tuh bisa minimal tuh 100 volunteer. Oke, 100 Banyak kan? banyak. Jadi dari sekian 100 itu paling yang dipakai berapa tuh? Iya, 100 itu 100 dipakai nya. semua. Oke, Ya. wow. Dipecah jadi banyak, divisinya 10-an apa ya. Berarti Mbak Ajeng dan tim ya yang. Iya, itu dan divisiku itu untuk nge-sort itu sebenarnya cuma ada 2 orang. Jadi koordinatorku sama staff satu aku, udah gitu aja. Oke, mata jereng tuh ya. Bacain Ini semuanya. namanya divisi volunteer. Oh, gitu. Jadi anak-anak volunteerku itu bingung, loh Mbak kok volunteer kok ID cardmu beda, dikiranya sama gitu. Oh, masih seliting ya. Dia masih segaris gitu. Tapi ya memang isi itu cuma ada 2 orang aja. Terus kemudian beranak ke banyak, setelahnya dipecah lah mereka ke masuk divisi-divisinya gitu. Oh, gitu. Oke deh, tapi lumayan ya 100 lamaran orang ya. Aduh, banyak. Oke, berarti kalau ngomongin kayak gitu berarti kita ngobrolin suka dan dukanya di dunia seperti itu. Di dunia volunteer, Iya, event, event lebih ke event gitu. Gimana tuh, Mbak? Suka dukanya apa tuh? Karena ini periode ya, kayak kontrak ya. Ah. Jadi pemasukannya juga nggak jelas. Ternyata butuh yang jelas juga ya. Hidup kan nggak cuma 3 bulan. Oke, curcol dia. Oke, terima kasih. Bener-bener realistis aja ya. Iya, butuh beli sepatu. Oke. Jadi hidup adalah untuk beli sepatu nih, jangan. Iya, Aduh. koleksi sepatu. Oke. Oke, suka dukanya apa tuh, Mbak, kalau itu? Kalau boleh tahu. Itu terus ya sebenarnya nggak ada sih, aku senang-senang aja sih Mbak jalanin. Lebih ke sukanya ya. Suka ya, aku jalanin ya karena aku seneng, kayak passionku ya emang di sini gitu. Aku seneng nih ngorganisir orang-orang nih, anak-anakku, aku bahasanya anak-anakku gitu. Aku seneng nih nanyain, kamu udah makan belum? Maksudnya ke mereka misalnya in charge terlalu lama atau kamu sakit nggak? Terus nanya sama kornya, anak-anakmu gimana, aman nggak? Ya kayak follow up kayak gitu Mbak. Nggak yang jadi berat buat aku sih, enggak. Jadi senang sih aku karena aku ngerasa ya ini kayak gini duniaku gitu. Oke. Berarti nyambung yang tadi ya, kuliahnya di Visipol. Terjunnya ke IO event gitu kan. Itu ada jauh banget atau emang ada ininya sih, Jauh ada kaitannya? Nggak ada kaitannya? Nggak ada sama sekali. Oke, kok bisa tertarik di event? Padahal kalau Visipol sendiri, kalau selesai dari Visipol biasanya mereka cenderung bekerja di area apa tuh bidangnya? Kalau dari jurusanku itu lebih ke masyarakat, pemerintah sama perusahaan sih Mbak. Gitu. Cuman kok kayaknya aku nggak tertarik ya. Aku tuh nggak suka yang masuk pagi pulang sore, yang tank tiap hari kayak gitu-gitu. Aku buat aku kurang nyaman gitu. Jadi aku memilih jalanin jago sendiri. Jalaninnya adalah menjadi bagian dari event organizer. Sebenarnya kan kalau festival-festival ini ya hanya sebagian aja sih, karena selain itu kan aku nyemplung juga di event organizer, maksudnya yang beneran event organizer, bukan di handle dari pemerintah daerah, bukan dari dinas kayak gitu sih. Di beberapa event organizer aku ikut sih dari freelance mereka juga. Yang ada di Jogja juga? Di Jogja juga ada. Kalau outbound aku ada IO-nya sendiri, kalau konser juga ada sendiri. Pernah ikut yang di luar Jogja?
Kalau di luar Jogja belum sih, cuman ada kerjaan yang bisa bawa aku sampai ke luar Jogja, sampai Jakarta, Bandung gitu. Masih di lingkup event organizer juga. Itu yang pernah ke Jakarta Bandung itu ikut yang mana nih? Itu aku ngerjain live streamingnya Pertamina. Ya, Oke. jadi mereka ngambil tag-nya ada di Jakarta di Studio Sepat gitu. Terus ada juga yang di Bandung, masih Pertamina juga. Oke, seru ya berarti ya. Bisa jalan-jalan juga. Bisa menjadi choice kalian untuk aku mau menjadi apa selanjutnya. Ya, bisa berjalan-jalan. Berarti itu adalah yang bisa didapat dalam dunia per IO-an atau gimana? Ya. Atau apa lagi sih? Karena saat kamu masuk festival gitu, kamu kan akan dapet nih ketemu orang-orang baru dan choice kayak aku bisa kenal sama orang-orang event organizer dari yang selain festival gitu kan, ada tuh banyak juga. Kamu bisa, kalau kamu punya potensi yang bagus, kinerjamu bagus, kamu akan punya kemungkinan juga untuk diajak ke hal-hal yang lain lebih besar gitu, lebih punya peluang yang lebih besar gitu. Peluang yang lebih besar dan cuan yang lebih Cuan besar. yang lebih besar. Betul. Realistis adalah nomor satu ya. Benar. Tapi kalau ditanya lagi ke Mbak Ajeng kembali tuh kayak pingin nggak sih kayak sejalan dengan apa yang pernah dipelajarin waktu sekolah gitu, kayak kuliahnya gitu, pingin kerja yang sejalur gitu, ada nggak sih pemikiran itu? Kalau sejalur kayaknya enggak malah Mbak. Enggak, sampai detik ini belum ada. Kayak aku udah lupa kuliahku mau. Oke, dia gampang melupakan ya. Jangan-jangan ini salah satu mahasiswa keluar dari kelas langsung hilang, menghilangkan semua apa yang dia dapatkan gitu kan. Ya, langsung pulang mandi hilang ilmunya, hilang ilmunya, luntur gitu kan. Aku sih pengennya sekarang lebih ke ya tetap sama di event organizer, cuman pengen yang in charge tetap gitu. Pengen yang kayak gitu sih sekarang. Supaya kamu tetap ada di dunia yang sama, tapi dengan timeline yang pasti gitu. Yang pastinya apa nih maksudnya? Tuh tiap bulan tuh kamu udah ada nih rundownnya. Karena aku udah in charge pakai pegawai tetap gitu kan. Bukan freelance lagi. Jadi udah terlebih apa ya? Menurutku lebih aman ya. Tidak finansialku. Ya, oke. Ujungnya finansial terus nih, aduh. Sekarang harus mulai realistis. Oke. Ini apa namanya 2021 kegiatannya apa aja nih? Sekarang aku baru ngerintis wedding organizer, itu baru setengah tahun lah. Itu sebagai? Aku founder sih. Oke. Cuman ya founder juga, sama collab sama beberapa temanku buat bikin WO itu. Terus sekarang terdekat sih agendaku ada Jogja Festival Forum Expo, ya itu di pertengahan bulan November ini. Dia forum yang mempertemukan antara festival-festival yang ada di Jogja ketemu sama stakeholder. Oke. Ya, ketemuin di forum itu. Apakah itu di mana tuh mau dilaksanakannya? Itu di JEC sih, cuma nanti hybrid atau daringnya masih belum ada ininya ya. Oke. Belum. Berarti apa namanya ada usaha sambilan ya yang WO-nya itu. Ya. Ini WO-nya namanya apa? Boleh tahu nggak nih? Boleh dong. silakan. Silakan pakai Instagramnya Skala Wedding Organizer. Skala Wedding Organizer. Ya, Oke. Bisa cek di situ, aman, kualitas terjamin. Oke. Terjamin, aman, nggak tipu-tipu. Link nanti di kontak description ya. Aman pokoknya, bisa cincai. Oke, itu setengah tahun ini sudah berjalan. Ya, setengah tahun ini. Oke. Itu ribet nggak sih kalau kayak WO gitu? WO tuh ribetnya adalah waktu klien minta kualitas yang paling bagus, tapi budgetnya minimalis tapi pengen wah gitu ya. Terus kita gimana tuh? Menghadap, ada nggak sih dapat klien yang kayak gitu? Pernah nggak? Ada sih, tetap ada. Cuman ya kita ajak untuk realistis aja sih Mbak. Maksudnya kalau kamu misalnya aku mengajukan harga sekian, terus kamu ngerasa nggak cocok,
dengan vendor-vendorku, kamu boleh deh cek yang lain, yang lain daripada saya tombok ya. Bener juga sih, harus realistis ya, nggak mau tombok juga Iya, kan. nggak jadi kerja, cari cuan. Pernah nggak selama setengah tahun ini ada yang rempong gitu, dapat yang rempong, klien rempong gitu? Sih ada sih kemarin. Sebenarnya nggak rempong sih, cuman agak-agak ini ya, agak cukup mengecewakan. Waduh. Dia bagian dari belajar. Iya sih benar. Kemarin itu aku ketemu klien, kita udah oke nih, aku pakai jasa. Udah nih, kita ajakin ke venue nih, dia mau ke hotel A. Terus setelahnya kita ketemu lagi, tinggal tanda tangan MOU. Itu kan sebenarnya udah ya 90% dia akan pakai jasa kita. Tapi waktu tanda tangan MOU itu ternyata dia bawa orang yang kayak gimana ya, yang dia tuh punya basic hal yang sama gitu, MBO juga. Oke. Terus dia buka-bukain dapur kita, kan sebenarnya itu etika ya. Benar, mannernya nggak di itu ya. Terus akhirnya gara-gara pertemuan terakhir itu, besoknya kita di-cut. Sebenarnya kita udah bawa jauh nih, kita udah sampai ke venue, showing, ke hotel gitu. Terus akhirnya ya udah belajar. Besok nggak usah terlalu banyak kasih harapan tiba-tiba kayak gitu. Iya sih, itu lebih bikin hati-hati lagi. Balik lagi ke IO dan WO, apakah ada perbedaan nggak sih? Ribet yang mana nih? Sebenarnya sama sih, cuman kayak load-nya beda aja. Note-nya beda. Oke. Kalau IO kan kalau aku, karena biasanya aku ada di administrasi ya, itu apa ya, nggak begitu terburu-buru gitu. Tapi kalau di WO itu karena kita bersinggungan langsung sama klien, jadi sesuai keinginan dia, sesuai apa mau bapak kayak gitu loh. Oh, bedanya di situ ya. Bedanya di situ sih. Oke, terus apa ya? Ini lebih kita menegaskan aja sih, kayak apa sih yang akhirnya bisa membuat orang-orang di sana tuh kayak jangan wasting time untuk kehidupan yang kayak apa ya, kayak anak-anak sekarang kan banyak yang mungkin lebih kreatif, iya, tapi kreatifnya mungkin bisa nggak sih kayak yang lebih produktif gitu loh. Kalau untuk WO, karena kalau bikin itu ya mentalmu harus berani jualan dulu. Kalau WO ya, kamu nggak boleh punya rasa malu untuk jualan. Itu step paling susah adalah nyari klien pertama. Ngetok pintu itu susah banget, karena orang kan pasti bisa nggak sih, kamu tuh belum pernah meyakinkannya, belum punya pengalaman gitu untuk meyakinkan, untuk bikin dia oh iya kamu aja pakai jasamu aja. Itu kalau untuk WO itu. Cuman kalau untuk event organizer, karena aku belum punya sendiri, itu lebih ke struggling ke lingkungan baru, terus mulai mempelajari orang satu persatu gitu. Kamu harus menyesuaikan sama sifat mata orang-orang itu, jangan sampai terjadi huru-hara. terjadi benturan-benturan ya. Iya. Untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Oke deh Mbak. Ini terakhir ya, the last. Ini karena Mbak Ajeng adalah asli Jogja, tapi tetap aja ada pengaruhnya sendiri kan, pengaruh kayak Jogja dan kenangan-kenangan di Jogja tuh gimana gitu dalam diri Mbak sendiri gitu, kayak kalau misalnya nih someday kalau keluar dari Jogja pasti kan ada sesuatu yang mengenang gitu. Apa tuh kenangan-kenangan? Aku tuh kalau galau Mbak suka muterin road. Wah, hati-hati ntar kena ini bete. Jadi kalau suatu hari nanti mungkin aku akan tinggal di luar Jogja gitu, hal-hal yang muter-muter Jogja kayak gitu, aku akan kangenin hal-hal kayak gitu sih. Terus datang ke festival-festival atau pameran-pameran yang diadain di Jogja, terus ngerasain lagi vibe-nya, kayak mengulang masa lalu. Oh, aku dulu pernah loh volunteer di sini, aku pernah loh jaga pameran, aku pernah loh jadi
bahasanya kalau kru kayak manpower, terus datang ke konser-konser kayak gitu. Aku pernah ngorganis hal-hal kayak gini gitu. Aku tetap akan balik ke sana lagi sih. Ini ngomong-ngomong ya, ngomong-ngomong emeng-emeng. Ini Mbak Ajeng ada cita-cita nggak sih kayak keluar dari bukan zona nyaman, apa ya, kayak lingkungan di Jogja gitu? Untuk kedepannya aku malah pengen keluar Mbak dari Jogja. Pengen keluar, Iya. why? Kenapa? Bukannya Jogja itu adalah tempat ternyaman menurut saya ya? Menurutku Jogja itu rumah dan tempat pulang. Kalau Oke. kamu pulang pasti kamu akan pergi dulu dong. Oh siap, ini filosofi yang Iya. dalam ya. Karena dari lahir kan aku di Jogja. Kayak aku tuh pengen juga kok ngerasain hidup tinggal di kota yang lain gitu. Pernah aku tinggal di Langkat 2 bulan 3 bulan, terus balik Jogja lagi, ujungnya Jogja lagi lama gitu. Terus aku pengen ke Bandung, pengen ke Bali. Untuk tahun depan malah aku mau, rencanaku adalah pindah ke Bali. Oke. Rencanaku begitu, doain ya. Amin. Biasanya anak-anak IO itu larinya ke sana semua kan biasanya. Karena hidup kita lebih dinamis Ya, ya. oke. Maksudnya untuk perpindahan itu nggak apa ya, mudah dilakukan gitu. Iya, benar. Aku mau move ke Bali sih rencananya. Mau ke Bali, tapi tetap di circle di dunia ini. Iya, masih di dunia yang 11-12 saya. Oke. Berarti apa namanya? Sudah bukan bosen sih, bener sih, Jogja adalah rumah dan untuk tempat pulang. Berarti kedepannya akan move gitu. Move dan tetap pulang. Oke. Ke Malioboro juga tetap jalan-jalan. Malioboro sekarang rame nggak suka. Nunggunya waktu ditutup jalannya. Iya bener, jalan kaki aja gitu kan. Tapi tetap rame. Tetap rame, jubel-jubelan lah. Iya. Oke deh, ya terima kasih Mbak Ajeng untuk waktunya. Kita sharing-sharing tentang ilmunya. Oke, terima kasih.